Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request, dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom warga kerajaan, kita bertemu kembali dalam Komsel Online Service. Dan kali ini saya sudah bersama dengan PDM Nathanael Wurianto. Kita akan berbincang-bincang seputar Komsel tentu saja ya. Namun sebelumnya izinkan kami berdua untuk melepaskan masker terlebih dahulu. Oke, saya sapa dulu ya Bapak PDM Nathanael Wurianto. Shalom Pak Anto. Shalom. Kita ngobrolnya santai aja kali ini ya, seputar Komsel. Baik, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol warga kerajaan, Pak Anto akan memimpin dalam doa pembukaan terlebih dahulu. Silakan Pak Anto. Mari warga kerajaan kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini, kasih Tuhan berlanjut, beracara selalu dalam hidup kami, yang tidak henti-hentinya kami nikmati dan rasakan di tengah kondisi saat ini. Untuk itu kami bersyukur ketika kami boleh menikmati Komsel malam hari ini. Kami serahkan segalanya dalam tangan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik warga kerajaan, kalau di edisi sebelumnya Pak Anto sudah menyampaikan beberapa informasi dan juga edukasi mengenai apa itu Komsel. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul dari warga kerajaan mengenai Komsel itu sendiri ya. Baik Pak Anto, ada beberapa pertanyaan yang sering sekali muncul dari warga kerajaan tentang Komsel. Yang pertama adalah, apakah kita bisa memilih Komsel kita sendiri? Ya, itu pertanyaan yang sering muncul. Iya. Yang pertama sebenarnya bisa saja kalau yang bersangkutan sudah mengenal atau lebih dahulu mengenal dari gembalanya atau figur GKM-nya yang akan dia bergabung di dalamnya. Tapi kalau dia belum kenal, maka dari tim Komsel itu sendiri akan mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk bisa bergabung Komsel di seputaran atau lingkungan rumah. Di seputaran atau lingkungan rumah betul ya? Terdekat, iya. Karena tujuannya gini, kan kalau orang terlalu jauh pulang kantor lalu mesti Komsel jauh, kan capek, lalu lama-lama akan malas dan juga tidak efektif. Tapi kalau dekat lingkungan rumah, ketika pulang mereka bisa Komsel, karena Komsel sendiri kan sifatnya keluarga. Yes, jadi betul. makin dekat, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau jauh memang cenderung orang malas, satu, dua kecapean pulang kantor nggak mau Komsel akhirnya. Oke, tapi beberapa dari Anda warga kerajaan pasti juga berpikir, saya sudah terlanjur tergabung di sebuah Komsel udah lama banget nih, udah tertanam cukup lama dan yang ini jaraknya cukup jauh. Apakah saya harus pindah oleh sistem gereja atau bagaimana ya? Tidak juga, karena hubungan antara gembala dengan jemaat yang dipimpinnya itu kan ada namanya koinonia atau kedekatan. Kalau itu sudah terbangun, nggak masalah. Biasanya orang mau jauh sekalipun dia tetap cari dan kejar. Kenapa? Karena sudah ada hubungan kedekatan antara jemaat itu dengan gembalanya. Nanti kalau dipisah mesti kenalan lagi, akhirnya kurang nyaman. Dan akhirnya malas Komsel malah. Jatuh-jatuhnya malah malas ya? Karena hubungan kedekatan. Jadi dan juga nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Hanya itu harus betul-betul disikapi dari yang bersangkutan untuk mau komitmen hadir di dalam Komsel tersebut. Baik Pak Anto. Nah pertanyaan yang kedua adalah banyak dari warga kerajaan yang juga bertanya seperti ini. Bagaimana kalau saya ingin pindah Komsel? Ya itu tanda kutip sih. Kalau pindah Komsel bisa bertumbuh dengan baik nggak apa-apa. Tapi kalau pindah Komsel dikarenakan luka hati atau punya masalah dengan gembalanya. Nah itu biasanya dia mau pindah kemana saja kan muncul masalahnya sama. Tidak menyelesaikan masalah tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi seharusnya selesaikan dulu persoalan kalau dia pindah dengan persoalan. Selesaikan dulu persoalannya atau orang yang dalam gesekan hubungan antara gembala jemaat itu kan sebenarnya proses. Kalau dilewati kan kemenangan yang dihasilkan. Iya, jadi ada proses pengampunan, ada rekonsiliasi, itu malah bagus. Membuat pertumbuhan itu menjadi baik. Nah, kalau orang mau pindah secara baik-baik, bisa. Ada prosesnya ini ya? Ada prosesnya, dia harus izin sama gembala sebelumnya, pindahnya kemana. Nanti gembala sebelumnya juga akan koordinasi kepada gembala yang sebelumnya membina. Karena ini kan proses perpindahan iman. Proses perpindahan iman ya, betul jadi ya? ada proses pembinaan iman, pembinaan iman. Ya. Perpindahan pembinaan dari gembala iman. yang satu kepada gembala yang lain kan ada proses pembinaan iman. Jadi
ini saya sudah bina imannya sampai di mana dan sebagainya. Ketika dia pindah, gembala yang baru menyambutnya, dia sudah memahami, oh tingkatannya sampai seperti ini. Atau ada hal-hal yang perlu dibantu di dalam konteks persoalan yang dihadapi. Jadi antar gembala pun ada koordinasi. Oke. Jadi baik, tapi kalau langsung pindah begitu saja ya kurang etis. Contoh kalau saya sebagai anak punya orang tua, Ian punya orang tua, saya langsung nginep aja di rumahnya Ian tanpa bicara sama orang tua saya, kan nggak pantas ya. Betul, itu dia ada beberapa etika yang harus diperhatikan dan juga ada proses yang diperhatikan ketika Anda memang harus pindah komsel warga kerajaan ya. Baik Pak Anto, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita menyaksikan beberapa kesaksian-kesaksian, yaitu ada nggak sih cara-cara yang efektif agar komsel di masa-masa seperti ini tetap menyala-nyala, tetap berapi-api Pak Anto? Silakan Pak Anto. Ya, sampai dengan saat ini kalau dilihat memang komsel sudah berjalan, koordinasi antara gembala dengan jemaatnya berjalan. Ya. Dari laporan-laporan yang ada juga yang menggunakan proses WA, kan ada WA banyak ya sekarang ya. WhatsApp online itu bisa menggunakan WA atau onsite. Jadi komsel juga sudah bisa onsite, hanya pesannya penting. Protokol kesehatan harus dijaga betul-betul. Oke. Ketika mereka bersama-sama, jaraknya di dalam komsel, menggunakan masker dan sebagainya, cuci tangan, itu harus diikuti dengan Dipatuhi baik. dengan baik ya. Dipatuhi dengan baik. Itu sudah bisa dikerjakan. Nah, untuk itu tidak berhenti, memang gembalanya harus aktif. Gembalanya harus care sama jemaatnya, ditanya, ditelepon, diberikan kata-kata firman Tuhan. Pokoknya intinya di apa ya? Encourage ya. Pokoknya ditanya bagaimana. Karena kasus yang sedang banyak terjadi adalah ketika mereka menghadapi pandemi ini dengan pekerjaan dan sebagainya yang tidak ada, pemasukan keuangan yang betul-betul bahkan drop sampai ya? tidak ada Nah itu kan bukan hanya kita bicara pembinaan iman, tapi bagaimana membuat mereka bisa bangkit kembali. Oke. Bagaimana mereka bisa kuat kembali, itu tugas gembala juga. Untuk mengingatkan bahwa kita punya Tuhan dan kita ini bersama-sama. Ya. Itu PR besarnya ya. Iya, gembala memang harus aktif, sebagai gembala harus aktif dan juga care sama jemaatnya. Wow. Sehingga api itu terus terjaga. Tetap menyala-nyala. Iya. Wow, terima kasih sekali Pak Anto untuk obrolan singkatnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang biasa ditanyakan oleh warga kerajaan. Dan harapannya warga kerajaan beberapa obrolan tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersimpan dalam hati warga kerajaan tentang komsel ya. Baik, berikut ini kita akan saksikan kembali beberapa kesaksian-kesaksian yang menguatkan Anda dalam episode-episode komsel online service sebelumnya. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih waktunya. Saya sempat ngalami depresi ya di masa COVID ini karena ada masalah yang terjadi dalam kerjaan saya, yaitu apa? Kesalahan di masa lalu, karena saya terima nasabah di awal-awal saya meniti karir sebagai agen asuransi itu karena ketidaktahuan saya terima nasabah tanpa mencantumkan riwayat kesehatannya yang lama. Dan itu berjalan fine-fine aja sekian tahun, nasabah ini klaim hingga di akhir tahun sebelum COVID perusahaan mulai melakukan investigasi. Singkat cerita, klaim nasabah saya yang terakhir itu ditolak dan nasabah melakukan istilahnya minta ganti ruginya itu ke saya. Masalah belum selesai. Ternyata saya harus menanti satu vonis yang saya tidak tahu apa yang dilakukan perusahaan terhadap saya. Dan itu yang membuat siapapun kalau ngalami digantung atau nasibnya tidak jelas itu pasti bingung. Yang terjadi lebih tepatnya akhir Mei saya sempat pamitan sama gembala sektor kita ya Pak Joko. Saya pamit karena waktu itu sudah sepertinya itu saya tidak kuat. Barang apapun yang di meja makan itu, ya saya sebenarnya kesaksian ini malu ya, tapi ya itulah mungkin orang ngelihat saya orangnya cuek atau apa, ternyata saya bisa emosi ya. Seluruh meja makan itu ambiar semua. Saya seperti diintimidasi oleh iblis ya.
model kayak kamu gini kok masih tetap pelayanan. Nah saat itu saya langsung ambil HP, saya pamit. Saya pamit via HP ya. Saya pamit dari grup WhatsApp, saya keluar dari grup pelayanan dan anak saya yang shock karena selama ini dia melihat saya tidak pernah marah seperti itu, ya. Dan waktu anak saya ngelihat seperti itu dia nangis dan saat itulah seperti saya disadarkan terhadap sesuatu. Istri saya lihat karena dia di lantai 2, dia turun waktu itu anak saya lagi di lantai 1. Saya waktu itu di lantai 1 dan saya naik ke atas, saya tenangkan diri dulu, istri saya ke bawah, dia yang beresin semua ya. Saya yang berantakin, istri saya yang beresin. Ya. Nah, singkat cerita setelah kondisi tenang, anak istri naik ketemu saya, istri saya tanya, "Ada apa?" "Lah ada masalah." Ngomong ya. Nah akhirnya kita rekonsiliasi ya, saya cerita, anak saya juga saya suruh enggak apa-apa, enggak usah takut sama papa, cerita mumpung hari ini kita kumpul, cerita unek-unek ya, anak saya cerita masih ada kepahitan yang dulu anak saya cerita. Sore itu kami akhiri dengan doa bersama dan saya merasa kembali punya kekuatan karena yaitu didoakan oleh seluruh keluarga ya. Masalah belum selesai ya. Beberapa minggu kemudian baru muncul keputusan dari perusahaan bahwa klaim yang sudah terjadi nasabah dari awal sampai akhir, saya cuman minta kemudahan ini seperti apa? Ya boleh dicicil dari hasil kerja saya dan itu saya hitung dari mulai bulan ini sampai 16 bulan ke depan saya tidak gajian. Ya. Tapi Tuhan lakukan sesuatu luar biasa itu lewat istri saya. Ya. Saya tidak gajian, istri saya kan tetap gajian. Ya, jadi selama Covid ini janji Tuhan digenapi yaitu apa? Tuhan tidak pernah membawa kami turun, tetap naik, ya. Dan waktu Covid kemarin itu istri saya itu baik hati dan rajin menabung, karena yaitu selama kondisi masih belum Covid, kami itu dengar suara Bapak Gembala. Saya ingat suara Bapak Gembala itu hati-hati menggunakan uang. Dan itu dilakukan istri saya. Saya dari dulu itu kepingin ganti mobil, beli mobil lagi. Saya dari dulu kepingin invest apa gitu, tapi istri saya nahan. Enggak, lebih baik dimasukkan ke deposito. Dan di saat Covid kemarin ya, saya tanya istri saya, kok ada uang? Iya, karena dari tabungan ini sudah jatuh tempo, bisa diambil. Dan itulah yang membuat kami bisa melewati masa Covid ini karena saya yakin memang masalah saya cerita hari ini belum selesai, tapi saya percaya lewat berkat Tuhan tidak hanya bisa memberkati saya tapi memberkati istri saya untuk 16 bulan ke depan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami berhutang ya. Dan saya lewat kesaksian ini saya juga menguatkan setiap saudara sekalipun kondisi tertekan tetap mengucap syukur, tetap bangun mesbah dan sejak rekonsiliasi saya marah-marah itu kami punya waktu yang lebih banyak untuk mesbah keluarga. Anak-anak kadang yang ngingetin, "Pak, kita mau tugas online sampai malam, lebih baik mesbah doanya sekarang aja daripada nunggu ntar malam." Ya, kadang sore jam 8 itu sudah minta mesbah doa, karena setelah mesbah doa anak-anak itu masih lanjut. Jadi di saat Covid ini kami masih diberikan banyak waktu untuk membangun lagi mesbah keluarga. Demikian kesaksian saya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, beli tepuk tangan dulu Pak Yusak. Ya.
Puji Tuhan, memang kita percaya bahwa ada rencana yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saya percaya juga dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga punya rencana yang luar biasa di dalam setiap daripada anak-anak Tuhan. Ya, saya bekerja di hotel dan kita tahu semua bahwa karena dampak dari COVID-19 ini membuat sebagian besar hotel di Bali tutup. Dan tentunya berdampak kepada karyawan yang bekerja di hotel. Ya, termasuk saya. Jadi Tapi masih gemuk nih Pak. lumayan. Iya. Ya, akhirnya pendapatan tentunya berkurang, tapi pemeliharaan Tuhan tetap ada buat kami. Amin. Nah, kami punya warung makan, istri saya pinter masak. Dan kami jualan sambal ikan. Tetapi karena PSBB ini membuat pengiriman bahan baku yaitu ikan asap, istilah Manado cakalang fufu, itu tidak bisa datang. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk membuat sendiri ikan asap atau cakalang fufu itu. Ya, kami tidak minta pengiriman dari sana, tapi kami buat sendiri. Berarti bikin ikan asap sendiri begitu Ya, ya? kami buat sendiri. Tetapi sewaktu saya membuat ikan asap ini, saya lihat tidak maksimal karena pakai pemanggangan biasa dan sedikit yang bisa kita panggang. Ya, dan akhirnya oleh anugerah Tuhan, ya akhirnya boros bahan bakar, sabut kelapa, karena kita harus berulang-ulang kan. Nah, akhirnya oleh anugerah Tuhan, saya punya ide untuk membuat pengasapan semi oven. Ini inovasi yang baru buat saya. Iya, mantap. Ya, dan itu saya buat sendiri. Padahal saya bukan tukang. Ya, tapi anugerah Tuhan membuat saya bisa menyelesaikan itu dan tiba-tiba orang melihat ini, kok bagus sekali. Ini untuk apa? Saya bilang ini untuk pengasapan ikan. Berarti bisa dijual juga nih alat pengasapannya Oh nanti. bisa Pak, bisa. Siap Pak. Kemudian akhirnya setelah selesai kami mencoba melakukan atau pemanggang atau pengasapan oven itu. Dan hasilnya luar biasa. Dan istri saya iseng posting di FB. Dan responnya dari teman-teman luar biasa. Bahkan sampai luar kota mereka telepon, mereka tanya, bisa nggak kita pesen gitu. Nah, Nah mana ini ikannya? contohnya. Nah, oh, Memang juga tidak mudah, tetapi nah. Nah. Ya. jadi hasilnya luar biasa dan kami mulai menjualnya karena ada pesanan. Iya. Jadi karena ini masih belajar, kami memang dari nol. Ya bukan kami ahli, tetapi dari nol kami belajar supaya lebih baik dan lebih baik lagi dari proses itu. Ya memang agak rumit, tetapi puji Tuhan kami bisa melakukannya dengan baik. Nah, akhirnya juga sambal ikannya itu Iya. tetap produksi karena bahan bakunya kita sudah buat sendiri. Wah, luar Ya, biasa. ini contohnya. Wah. Ya, jadi kami bisa buat Apa itu? ini. Samik. Ya, sambal ikan cakalang. Oke. Ya. Dan yang terpenting lagi bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk menjualnya. Makanya kami mengajak teman-teman untuk jadi reseller. Wah, luar biasa. Seperti Ya. Christina tadi Ya. jadi reseller. Ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya, Iya. Grace juga jadi reseller. Awalnya sedikit tapi luar biasa penjualnya sangat banyak. Ya. Jadi Gitu ya, Grace? kami bersyukur bisa membantu mereka yang dirumahkan, yang di PHK, yang jobless, bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Ya, jadi saya percaya bahwa memang reseller kita butuhkan. Kita butuh partner, kita butuh mitra untuk kita
menjual hasil produksi kita. Jadi sekarang ini kalau kita tidak punya bahan untuk kita produksi, mending kita jadi reseller. Ya, karena itu juga lumayan di masa pandemi ini jualan online dan sebagainya itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat membantu kehidupan sehari-hari. Jadi di warung kami itu bertemu orang-orang reseller. Ya, jadi bukan dari produk kami aja, produk orang lain juga saling kami jual ke teman-teman yang jadi reseller. Seperti itu, jadi saling membantu menjadi berkat bagi yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi luar biasa hasilnya, dan di masa-masa pandemi ini kita butuh yang namanya kekuatan dari Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir, tetapi kita harus terus berusaha, berinovasi untuk kita boleh bertahan di masa-masa pandemi ini. Kalau dari saya sebenarnya sudah semuanya ya dari suami. Saya ingin menambahkan kondisi di dalam Komsel. Kebetulan kami Komselnya di bawah sektor Bapak Nyoman Wardiana. Kami ini kan diajarkan kalau ke gereja itu kamu jangan begini, tapi kamu memberi. Jangan meminta, tapi memberi. Itu nah pas pandemi ini otomatis kan ekonomi yang saya pikirkan dari anggota-anggota KM. Jadi saya bertindak cepat sebelum pengumuman diakonia dari gereja itu kami sudah bertindak cepat. Jadi saya dengan Pak Nyoman mengumpulkan siapa-siapa yang mampu masih bisa lah ya menopang yang lemah. Jadi kita mengumpulkan dana seperti tabungan gitu ya. Tapi anehnya Tuhan kita itu luar biasa. Sepertinya itu Tuhan berkata, kamu meremehkan saya ya gitu. Jadi tahu nggak saudara-saudara, tabungan yang kita kumpulkan itu hanya terpakai 10%. Dan di situ saya belajar sebetulnya kita bukan harus berdiam tapi kita melangkah, Tuhan yang memberkati. Jadi tabungan yang 90% itu masih tersimpan untuk kami gunakan suatu saat jika ada hal-hal di luar dugaan. Jadi ya untuk domba-domba sih khususnya, tapi tidak menutup kemungkinan kami juga menolong sesama kami di luar KM. Itu yang di kondisi KM kami, dan kami bersyukur semua anggota kami tough ya, masih bisa menghadapi pandemi ini. Dan kalau untuk di keluarga kami, ada sebuah ide. Waktu saya masak, saya ini kan suka masak dan teman-teman saya selalu bilang, wah masak Antina enak. Tapi kan saya nggak tahu, ini kan saya tidak menjual, mereka nggak bayar, hanya menikmati masakan saya. Mungkin hanya untuk membuat saya senang ya, atau sebagai rasa terima kasih dibilang enak. Tetapi sebagai penjual kan tidak pernah ada dalam pikiran saya. Waktu saya bikin bistik Holland itu resep dari oma kami. Suami saya ini tiba-tiba berkata, kenapa Ngana nggak coba jual ini? Saya pikir juga, iya benar ya. Meskipun kondisi saya hanya berpikir Tuhan melihat saya berusaha gitu. Saya nggak hanya berdiam diri. Akhirnya ya sudahlah saya berusaha. Dan di luar ekspektasi, padahal saya itu tadinya takut. Kalau nanti banyak yang order, saya nggak sanggup. Tapi Tuhan itu begitulah, kalau saya melangkah, kita melangkah, jangan takut, Tuhan menyertai. Ya, dan Tuhan yang tunjukkan jalan. Jadi dari pertama suami saya ini kayak bernubuat kalau ngomong. Ya sudah, Ngana siapin 20 porsi. Bener, orderan ada 20 porsi. Setelah itu coba minggu depan 30 porsi. Yang pesan juga ada 30 porsi. Saya jadi takut, jangan bilang nambah ya. Masalahnya saya kan belum berpengalaman Pak Gembala. Nanti aneh ya. Gimana kalau 100 porsi siap enggak? Anak saya kan, anak saya itu jealous, suka TikTokan dan main Instagram, followernya banyak. Terus dia ngomong ke saya, Mami
tak masukin ini ya instastoryku. Oh jangan dulu, mami takut. Nah, ini sebenarnya nggak baik ya. Kita membatasi kuasa Tuhan. Jadi jangan dicontoh yang seperti ini. Tapi contohlah kenekatan saya untuk maju, untuk memulai. Maka Tuhan akan menyertai dan membuka jalan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Om Chandra. Jadi buat rekan-rekan yang di sini terima kasih untuk pelayanannya tadi, untuk pujian penyembahan yang luar biasa memberkati. Apalagi di masa-masa seperti ini, kita tahu bahwa pengharapan kita hanya pada Tuhan. Kepercayaan kita bukan lagi pada materi kita, bukan lagi hanya pada kekuatan kita, keberhasilan kita, keyakinan-keyakinan kita yang lalu. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatunya saat ini hanya ada di tangan Tuhan. Ini yang saya rasakan dalam masa-masa pandemi ini, dalam masa COVID-19, dalam masa corona ini. Om Chandra tadi cerita bahwa keadaannya seakan-akan buruk. Nah, di sini saya akan cerita bagaimana Tuhan memproses hati saya, memproses pola pikir saya, memproses kebenaran yang selama ini saya pegang. Ternyata dengan corona ini kita melihat bahwa ini bukan menjadi suatu musibah. Tapi Tuhan merubah dari yang kita rasa seperti musibah, Tuhan merubah menjadi sebuah berkat untuk meluruskan jalan kita, meluruskan hati kita. Kisahnya bermula ketika bulan Maret kemarin, kita memulai untuk sudah physical distancing yang akan mengakibatkan juga ke social distancing. Jadi hal ini berdampak juga dalam sosial dan terutama dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi, di sini saya cerita bahwa saya seorang profesional yang memiliki bisnis bergerak di bidang otomotif, tepatnya di otomotif bidang roda 2. Dan ketika saya melihat di bulan Maret itu progresnya sudah semakin menurun ketika sudah tidak ada lagi operasional dari pariwisata, tidak ada lagi operasional termasuk gereja sekalipun, sudah tidak boleh beroperasi, harus secara online semuanya. Ini berdampak pada kondisi ekonomi. Jadi omset semakin menurun dan kondisinya adalah saya mulai ragu, saya mulai khawatir akan masa depan. Saya mulai meragukan kuasa Tuhan dalam hidup saya, terutama dalam perekonomian kita. Jadi ketika suatu waktu saya mencari ide-ide lain di luar sana dari profesional-profesional lainnya. Dan semakin saya membaca, semakin saya mendengar, saya bukannya semakin terkuatkan, tapi semakin galau, semakin ragu akan masa depan. Karena melihat bahwa ke depan ini akan ada goncangan, resesi ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu berdampak kepada hubungan keluarga saya, terutama saya dengan istri saya. Jadi ketika suatu waktu saya sudah selesai semua aktivitas dari pekerjaan, saya ngobrol berdua, 4 mata maksudnya, dengan istri saya. Jadi saya ngobrol dengan istri saya ngomong bahwa, wah kondisi seperti ini kita harus hemat ya. Kita harus atur keuangan dengan benar. Kalau enggak nanti bisa lebih besar pasak daripada tiang. Karena pemasukan turun tapi pengeluaran kita karena kita sudah biasa dengan keadaan biasa, mengakibatkan pengeluaran ini bisa lebih besar pasak daripada tiang. Nah, saya menjelaskan bahwa ini stepnya dan lain sebagainya. Istri saya hanya santai, dia mendengarkan saya dan dengan santai pun dia menjawab bahwa kamu itu terlalu khawatir akan masa depanmu. Kamu itu terlalu khawatir tentang keuanganmu. Kamu gak ingat 5 tahun yang lalu kita memulai bisnis ini, kita mulai juga dari nol. Dan kita merasakan yang lebih parah dari ini. Tapi kenapa kok kamu lebih mengkhawatirkan itu semua? Nah, di sana ketika saya mendengarkan itu, fokus saya, hati saya merespon itu semua dengan marah, dengan kamu ini gak ngerti, saya ini suami, saya ini profesional, saya ini yang ngerti, saya yang pegang kendali semuanya. Kamu itu enggak ngerti tentang ekonomi, kamu itu enggak ngerti tentang kondisi kas dan lain sebagainya. Dan dia tetap dengan santainya dia menjawab bahwa ya santai, ya Tuhan, kalau kamu percaya, apalagi kamu seorang gembala, kamu punya jemaat-jemaat, ketika itu kamu berkata dengan jemaat-jemaatmu untuk tetap percaya dengan Tuhan. Sekarang Tuhan menguji imanmu sendiri, menguji perkataanmu sendiri, dan seperti ini responmu. Akhirnya kita berdebat cukup panjang dan saya memilih oke, debat ini nggak selesai, lebih baik kita diem deh. Kita sama-sama tenang, kita sama-sama minta sama Tuhan jalannya seperti apa. Akhirnya kita mengambil waktu untuk sama-sama menenangkan diri untuk berdiam diri. Nah dalam tenang itu saya teringat bahwa di akhir Februari kita mengikuti sebuah seminar. Seminarnya itu judulnya tentang Gospel
in family. Jadi dari seminar itu kita belajar bahwa banyak hal yang terasa baik, terasa bagus, ternyata itu bukan dari Tuhan. Dan banyak hal yang terasa buruk, nah itu yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita. Contoh nyata misalnya seperti Yunus. Ketika itu Yunus merasa bahwa badai itu buruk bagi dia. Tapi badai itu membuat Yunus untuk kembali ke jalan Tuhan, yaitu ke Niniwe. Nah, seringkali kita melihat bahwa badai itu, ini masalah, ini menghancurkan hidup kita, menghancurkan rencana kita, menghancurkan masa depan kita. Tapi di balik itu semua, itu rencana Tuhan ada di sana. Dan sebuah statement, saya nggak hafal statementnya, daripada saya salah. Saya bacakan ya buat rekan-rekan di sini. Statement dari seorang evangelis yang luar biasa, dari Tim Keller, menyatakan ketika kita mengikuti seminar itu adalah penyembahan berhala bukanlah hanya mengingini hal yang jahat, tetapi menjadikan sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang terutama. Ini berarti apapun bisa menjadi berhala, termasuk hal-hal baik seperti karir, keluarga, prestasi, hal-hal materi, orang yang kita kasihi, kuasa dan pengaruh, penampilan fisik, keromantisan, penerimaan orang, keamanan keuangan, sosial status kita. Saya sangat terkejut ketika saya membaca dan mengingat ini. Dijelaskan di sini dengan jelas bahwa keamanan keuangan itu pun bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Bagaimana kita menomorsatukan keamanan keuangan, mengatasi kepercayaan kita dengan keyakinan Tuhan. Dia yang mulia mau untuk menjadi hina agar kita dimuliakan. Dia yang kaya rela menjadi miskin agar kita ini yang miskin diperkaya dalam Tuhan. Ini yang mengubah pola pikir saya, mengubah hati saya. Saya sangat hancur saat itu. Saya hampiri istri saya berkata, maaf untuk semuanya. Saya tahu saya yang salah dan kamu dipakai Tuhan untuk menyadarkan saya kembali. Untuk saya mengerti itu semua. Saya percaya ini memang jalan dari Tuhan. Saya percaya corona ini membuat untuk hati saya kembali lagi kepada Tuhan. Fokus saya kembali lagi kepada Tuhan. Ketika di awal pandemi ini terjadi, saya berubah karena saya memberhalakan keamanan keuangan ini. Saya menjadi pribadi yang pertama rakus. Segala hal hanya untuk saya, hanya untuk keluarga saya, hanya untuk anak saya, hanya untuk kata-kata saya, dan saya. Kedua, saya menjadi pribadi yang sangat pelit. Wah, kita takut nih, nggak boleh perpuluhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti kurang uangnya, nggak boleh nabur, nggak boleh memberi untuk sesama dan lain sebagainya. Nggak mau lagi untuk melayani sesama. Bahkan dalam komsel pun jadinya motivasinya berubah. Kita komsel online bukan social distancing, tapi saya punya keluarga yang harus saya pikirin saat ini. Jadi fokusnya bukan lagi untuk social distancing, tapi motivasinya untuk saya, kami, aku. Hanya itu, bukan buat kita, bukan buat bersama, buat ini. Nah, ketika saya sadar akan hal itu semua, puji Tuhan, jadinya saya merasa bahwa kebenaran ini nyata. Kebenaran inilah yang Tuhan inginkan lewat kondisi ini, lewat kondisi corona ini untuk kita mengerti. Nah, efeknya apa? Apakah selesai itu pekerjaan saya diberkati Tuhan? Apakah ada jalan-jalan baru yang diberikan oleh Tuhan kepada saya? Ada bisnis-bisnis baru yang kita mulai, ada hal-hal yang baru kita mulai. Tapi poinnya bukan ke sana. Itu hanya bonus yang Tuhan berikan. Ketika kamu fokusmu melenceng, ketika fokusmu kepada hal-hal secara materi itu, Tuhan, saya merasa bahwa saya seperti itu. Saya merasa bahwa ketika kita memberi, bahwa ketika kita menabur itu seperti benih yang kita tabur lalu Tuhan menumbuhkan dan menjadikannya buah-buah. Padahal bukan seperti itu. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Walaupun mungkin kita jahat, walaupun kita membenci kehendak Tuhan, tapi apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Apapun kesalahan kita. Nah, semua itu kita lakukan buat apa? Buat sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bukan lagi untuk motivasi yang salah, bukan lagi untuk pemikiran yang salah. Tapi segala sesuatunya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah ayat yang memberkati saya ketika masa-masa ini terjadi, yaitu di Roma 8 ayat 28. Saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji syukur hanya bagi Tuhan, saat ini kita sama-sama terpanggil untuk rencana Allah yang luar biasa. Luruskan hati, luruskan motivasi kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik warga kerajaan, demikianlah beberapa kesaksian-kesaksian yang kami ambil dari Komsel online service sebelumnya. Kami percaya kesaksian-kesaksian itu dapat menguatkan Anda, memulihkan hidup Anda dan juga membawa hidup Anda menuju berkemenangan warga kerajaan ya. Baik Pak Anto, sebelum kita menutup Komsel episode kali ini, ada nggak sih pesan-pesan lagi yang terutama adalah bagaimana untuk kita bisa terdaftar dalam Komsel, kemudian pesan untuk para gembala Komsel ini tentu saja perlu diingatkan kembali. Jadi Komsel itu sendiri membuat orang bisa bertumbuh di dalamnya. Sehingga ada kata-kata yang sering kali kita dengar di dalam Komsel, yaitu kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Tiga kata kunci ya. Jadi kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Yes. Itu harus ada di dalam Komsel itu sendiri. Sehingga orang yang tergabung bisa merasakan dan menikmati itu. Oke. Yang kedua, pesannya adalah kepada gembala-gembala untuk aktif di dalam menjangkau, satu, kedua, membina jemaatnya, supaya mereka semua tetap di dalam satu kesatuan yang indah bersama dengan Kristus Tuhan kita yang kita sembah. Wow, luar biasa. Jadi jangan sampai Anda tidak ikut Komsel warga kerajaan. Pastikan saat ini Anda sudah terdaftar dalam Komsel. Dan juga untuk para gembala Komsel, pastikan untuk tetap menjangkau jiwa. Dan juga membina jiwa-jiwa yang sudah dijangkau untuk bisa mendapatkan hidup yang berkemenangan ya. Memuliakan nama Tuhan Pak Anto ya. Baik, terima kasih warga kerajaan sudah mengikuti Komsel online untuk malam hari ini. Dan Pak Anto silakan tutup dalam doa. Ya, mari warga kerajaan kita berdoa bersama-sama. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas hidup kita, membuat kita semua dapat bersyukur di tengah kondisi saat ini. Untuk itu kiranya berkat ilahi yang kau terima, biarkan itu disaksikan bagi banyak orang. Tetaplah percaya, tetaplah sukacita bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Sampai dengan Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya berkata bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin, sampai jumpa di Komsel online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.